kewajiban bagi yang hidup pada yang mati. Karena itulah maka kami ya selaku pengurus DKM bersama dengan dakwah pendidikan untuk mengundang dari tim MPJI ini untuk memberikan perhatian tentang bagaimana cara memuliakan jenazah itu. Walaupun ya kadang-kadang kita ini dihadapkan pada satu dilema ketika ada keluarga kita yang meninggal. Ketika keluarga kita ada yang meninggal, kadang-kadang harus menunggu dulu yang tukang mandi, yang tukang ngafan, kemudian lagi pulang kampung udah seminggu, mau kapan lagi waktunya, sehingga akhirnya apa? Dan saya ini pernah saya alami sendiri, ketika saya lagi berdakwah di Bengkulu, di daerah Tanjung Iman di Bintuan, maka ketika kami datang ke sana, mau adanya ada yang meninggal, ditunggu, kok belum diapa-apain? Sampai pada akhirnya saya bertanya, ini kenapa kok nggak segera selesaikan? Dia bilang, kalau di kampung itu yang tukang mandi itu aminnya nggak ada karena sedang pergi pulang kampung. Sekarang kalau aminnya nggak ada, siapa yang mau ganti? Nggak ada yang bisa. Ya akhirnya ya itu tadi kejadian seperti itu. Akhirnya kita sama teman-teman langsung untuk segera untuk melakukan bagaimana kewajiban kita hidup berjamaah. Ini jangan sampai terjadi juga di keluarga kita. Ya masing-masing kalau bisa ini nanti dijelaskan dari MPJI bagaimana memuliakan jenazah. Minimal satu rumah itu satu orang yang bisa. Saya rasa juga di sini juga kadang-kadang ya maaf aja di sini kita sering berantem dengan siapa yang biasa mandiin mayit. Ya, kita kan memang biasa untuk memandikan begini. Tapi di sini memang ada orang yang belum mati aja dia udah tahu kapan matinya tuh. Jadi tungguin itu. Ya Allah, akhirnya dia sampai 7 hari ya untuk melakukan sampai tahlilannya nih. Tahlilannya nanti akhir 7 hari itu udah dikasih kwitansi tagih. Ini terjadi pada sini. Makanya saya kalau di sini dimusuhin sama orang nih. Ya terutama sama yang itu karena apa? Mengambil apinya, lahannya gitu. Ini akhirnya ya gitulah ininya. Walaupun kita kan sebagai manusia yang memberikan semuanya free, baik kapalnya, mandiinnya sampai ininya, bahkan ambulannya pun kita berikan. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini minimal kita bisa tuh. Dan insya Allah yang hadir di sini ini nanti adalah merupakan tim inti di wilayah ini, mereka yang nanti yang bertugas untuk melakukan pelaksanaan ini. Makanya ini nggak cukup sekali 2 kali gitu, jadi akan berlanjut bagaimana untuk melaksanakan. Yang insya Allah ini kita laksanakan untuk memberikan manfaat, ya. Khairunas dan faunas itu yang akan kita berikan kepada mereka. Nanti untuk pelaksanaannya bagaimana ininya, teknis bagaimana, insya Allah nanti akan dilakukan oleh MPJI. Bagaimana juga kita keliling ke mana-mana juga, bareng para tim dengan para staf semua di sini saja. Yang kemarin di Lampung yang kita laksanakan di Lampung Barat, di Bandar Lampung, dan insya Allah antusiasnya luar biasa. Pada kemarin minta lagi, bisa lagi, sudah datang lagi. Insya Allah kapan datang nanti di Jakarta. Ya, insya Allah ini menjadi karya yang luar biasa. Ya, mungkin itu dari saya, nanti mungkin ada penjelasan MPJI ini apa, untuk ini apa, insya Allah akan dijelaskan secara dan insya Allah ini nanti yang penting tahap awal ini ya kita mengetahui dulu lah gimana untuk ininya dan bagaimana memuliakan
jenazah itu secara sunahnya Rasulullah SAW. Jadi mungkin ada sukarelawan yang bisa nanti dikafani. Siapa saja siap untuk dikafani ya. Ya mungkin sebenarnya untuk ibu-ibunya juga sudah undang. Cuma karena mungkin takut kali ya, kalau gimana nggak tahu ya. Apa nggak biasa berhadapan dengan yang begini. Insya Allah nanti yang jadi relawan, insya Allah ya. Nanti siapa yang siap, tinggal nanti pas di kapannya kita foto, kita kasih istrinya aja. Demikianlah mudah-mudahan soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara pembukaan sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan, nanti waktunya sahabat tadi saya sebagai tim untuk mempersiapkan ini. Mungkin sedikit tambahan informasi lagi pada tim BPJI bahwa kami ini adalah yang kedua di sini mengadakannya. Waktu itu dari individu dari orang yang memang sudah ahlinya di bidang itu kami panggil, terus kami belajar. Namun pada saat implementasi seperti tadi dilakukan oleh Ustaz, kita berbentur dengan yang ada di lapangan. Karena apa? Saya punya sertifikat katanya. Kalian nggak punya sertifikat. Nah makanya saya ngomong ke Ustaz Ahmad, Ustaz Mela, Ustaz kita nggak bisa ada sertifikat, jadi nggak ada yang bisa diberikan sertifikat, sehingga kalau ada di lapangan nanti kami juga dapat sertifikat dari BPJI bahwa kami juga bisa itu melakukan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nanti tim yang bentuk itu bekerjanya adalah gratis, tis. Jadi kami dari masjid tentu saja itu untuk siapa yang diutamakan adalah untuk jemaah masjid. Kalau ada jemaah masjid itu kami berikan itu gratis. Begitu tidak ada bayaran atau apa-apa. Dan bapak-bapak ini yang nanti akan jadi tim juga paham bahwa nanti jangan mengharapkan ada sesuatu karena kita sebenarnya gratis di sini. Jadi di sini itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh tim BPJI Majelis Pemulihan Organisasi Indonesia. Pembukaan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya ini jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun para asatidz, para ustazah, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang hadir pada pelatihan pemulihan jenazah Masjid Darul Amanah Jati Asih. Lebih khusus Al-Mukarram yang saya hormati Ketua DKM Bapak Fatih yang sudah kurang sehat, dan kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Beserta pengurus tentu ya dan jajarannya yang saya hormati Bapak Ustadz Bernard Abdul Jabar sebagai guru kita, orang tua kita, sesepuh di Dewan Dakwah dan juga Ketua Persaudaraan 212 yang mana beliau punya jadwal begitu padat tapi bisa menyempatkan hadir di sini. Kalau di Harapan Indah ada lihat jadwalnya aja, biasanya kita bareng-bareng karena kemana orang Indonesia baru ketemu di sini. Kalau bertemukan, alhamdulillah sudah dapat bersilaturahim dengan beliau. Kita melihat profil beliau yang luar biasa, besok mantan misionaris ya kalau nggak salah. Sekarang menjadi mengislamkan orang. Dulunya mengkafirkan orang Islam. Mungkin dosa-dosanya diganti mudah-mudahan dengan mengislamkan dan mengajarkan umat ini sehingga beliau insya Allah wafat dalam keadaan husnul. Dan kita hadir di sini juga tentu karena kedekatan beliau dengan pengurus dari MPJI, ketuanya yaitu Bang Akmal ya, yang saat ini sedang
absen karena ikut menjadi relawan perpisahan Gubernur DKI Pak Anies Baswedan yang hari ini terpisah, sudah purna tugas atau sudah lengser. Kita berdoa mudah-mudahan DKI diberikan pemimpin yang muslim yang amanah melanjutkan Bapak Anies, dan mudah-mudahan Indonesia mendapat pemimpin ya sebagus Anies. Walaupun misalnya Anies yang dijegal, yaitu adalah takdir dari Allah tentu yang akan menghadiahkan apakah bangsa ini sudah layak dipimpin oleh sosok yang baik. Kalau kita introspeksi diri, berarti pemimpin yang kita miliki saat ini adalah gambaran dari yang dipimpin. Maka kalau kita punya pemimpin mungkin menurut kita kurang berpihak atau suka bohong, jangan-jangan kitanya juga adalah sosok yang suka bohong. Kita punya pemimpin yang suka maksiat, siapa tahu kitanya lebih banyak maksiat. Maka itu adalah kualitas pemimpin, gambaran dari yang dipimpin. Maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sosok pemimpin yang tidak takut kepada Allah, dijauhkan dari sosok pemimpin yang tidak sayang kepada kita. Karena Rasul pernah bersabda ya, kata kalau saya disuruh pilih satu doa, kata Rasul, maka doa yang akan saya panjatkan adalah Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah pimpin kami dengan seorang pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak cinta kepada kami. Mudah-mudahan kita semua mendapat pemimpin yang berkualitas, tentunya dengan cara kita melaksanakan taubatan nasuha, introspeksi diri, dan berusaha dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya hari ini alhamdulillah bersyukurillah kita dapat hadir pada kegiatan pemulia jenazah, di mana saya diminta oleh Ketua MPJI, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Pak Taufik, Majelis Pemulia Jenazah Indonesia, disingkat MPJI. Ini di bawah Yayasan Pemulia Wafat Indonesia. Yang ketua kalau MPJI yaitu Pak Akmal, sedangkan untuk Yayasan Pemulia Wafat Indonesia-nya adalah Buya Yusril yang ada di Tanah Abang. Dan kantor pusat saat ini sementara masih di masjid yang di Tanah Abang, tapi juga insya Allah sudah ada korwil-korwilnya masing-masing juga ada di sini. Beberapa pengurus, ada Ustaz Rahmat, Ustaz Ikhwan yang juga sudah aktif di MPJI. Sedangkan kami di sini menyampaikan materi, ya, bukan berarti lebih menguasai ya, dari bapak-bapak mungkin ada yang sudah pengalaman ambil lebih dulu ya. Sedangkan yang kita sampaikan tentu adalah yang kita ketahui berdasarkan sunnah dan disebutkan. Ternyata kita mungkin banyak yang belum tahu apa pahala dari memandikan jenazah. Ada yang tahu? Atau apa yang kita dapat kalau kita ikut mensolatkan jenazah sampai mengkafankan jenazah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita selama ini ikut aja. Pokoknya saya nyolatin jenazah aja, tapi belum tahu apa keutamaan kemuliaan yang didapat. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti ya apa yang disampaikan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dan tentu untuk awal saya berikan kesempatan untuk Ustaz Ikhwan untuk menyampaikan materi mukadimahnya ya, terhadap pemuliaan jenazah pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz Ikhwan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya, hormat sebuah kita semua, masyarakat, UMKM, yayasan, dan juga segenap jamaah Masjid Darul Amanah Jati Allah. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan di tempat ini, di Masjid Mulia ini, dalam rangka telah berilmu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing sedikit tanpa maksud menggurui. Mudah-mudahan dengan berbagi ini insya Allah kita bisa sama-sama tahu betapa pentingnya kita mengetahui ilmu ini.
kematian bisa terjadi kapan saja. Cuman yang jadi permasalahan adalah siapa yang akan mengurus kematian tersebut. Kalau tadi pengalaman dari Ustaz Bernard ya mungkin itu hanya sebagian kecil dan sekian banyak pengalaman yang terjadi di tempat-tempat lain. Itu merupakan contoh nyata ya. Bahwa ternyata tidak banyak di antara kita yang bisa menguasai. Maka jika kita ingin menguasai maka dimulailah dengan pelatihan seperti itu. Mungkin kita membahas secara teori atau simulasi, tapi pada saat nanti prakteknya ya enggak apa. Kalau kita sudah tahu maka sudah menjadi kewajiban. Jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan tapi kemudian jadi ilmu yang tidak diamalkan sama saja seperti mohon yang tidak dulu. Maka kami berharap mudah-mudahan tidak hanya berhenti sampai di sini. Pelatihannya tidak hanya sekedar pelatihan, tapi langsung praktek. Begitu selesai nanti makanya kami beri kesempatan kepada Bapak sekalian apa yang mau ditanyakan semua. Karena insya Allah dari apa yang kami sampaikan nanti ya berkaitan dengan mulai dari memandikan, kapatkan, kemudian menjalankan sampai kemudian semua ini memang hukum asalnya adalah fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada orang yang bisa melakukan maka bergulah kewajiban pada yang lain. Tetapi jika di satu tempat, satu wilayah itu tidak ada yang bisa, maka hukumnya adalah fardu ain. Menjadi wajib bagi semua untuk minimal tahu. Kalau untuk bisa atau tidaknya biasanya tergantung mentalnya, ya enggak? Biasanya tergantung mentalnya. Tapi ya alam bisa karena biasa, ya. Alam bisa karena biasa. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya, apa lagi kita bisa? Saya alhamdulillah atas izin Allah perjalanan saya di FPJ mungkin baru beberapa bulan, tapi sebelum saya bergabung di FPJ ini, saya diperjalankan oleh Allah mengabdikan diri saya di sebuah rumah sakit Islam di Jakarta dari sejak 2009 sampai dengan 2010. Akhir bulan April saya memutuskan untuk pensiun diri supaya insyaallah mudah-mudahan akan bisa lebih luas. Kalau di rumah sakit aja ya yang datang ke rumah sakit itu lah. Tapi kalau dari luar kan bisa kemana. Apalagi ada wadah FPJ ini alhamdulillah dipertemukan juga sama FPJ ini mungkin baru belum sampai 2 tahun usianya. Tapi alhamdulillah perjalanannya sudah luar biasa. Nah, sekedar berbagi mungkin dari pengalaman saya. Ini saya perkenalkan juga Ustaz Rahmatullah. Kalau kita dengan nama Rahmatullah biasanya itu baik. Cerita duka cita. Kebetulan dan Rahmatullah. Nah, jadi di rumah sakit itu Pak, ya kami alami bahwa kami itu bertugas 3 hal. Pertama, bagaimana mendawati pasien yang dirawat kita datangi, kita doakan, kita kasih semangat. Kemudian kami juga pembinaan ke pegawai pembinaan Islam. Lalu kemudian yang ketiga yaitu pengurus nanti. Kalau di istilah di rumah sakit itu biasanya dengan pemasaran, ya. Nah ini baru nemu lagi istilah pemulihan. Kalau dulu mungkin orang nyebutnya pengurusan, tapi kalau disebut pengurusan berarti ada pembunuhan, ya Pak ya. Ada pengurusan, ada pembunuhan. Ya itulah jenazah yang mungkin awalnya kita agak tabu gitu, karena dari kecil kita selalu dibuat mindset itu jenazah itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Tapi ternyata ya sepengalaman saya pegang jenazah itu seumur-umur Pak ngurusin jenazah itu nggak pernah dikomplain Pak. Iya nggak pernah dikomplain. Gimana mau komplain? Nah begitulah. Tapi ya ternyata dari pengalaman itulah kemudian saya atas nama secara pribadi mengambil banyak pelajaran tentang kejadian di rumah sakit. Dari orang sakit aja ngedatengin orang sakit aja Pak itu udah Masya Allah ya. Dan katakan hikmah buat kita. Oh ternyata orang sakit itu orang yang lagi disayang sama orang, lagi dekat-dekatnya sama Allah. Maka sebenarnya kalau kita dulu orang sakit itu bukan kita yang ngedoain, harusnya kita minta didoain karena dia lagi dekat sama Allah. Ya, itu pun kalau yang sakitnya ya mestinya jadi dekat sama Allah. Makanya
Hadis yang tadi kan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Semua proses kehidupan kita, kematian yang ada di hadapan kita itu kan semata-mata tujuannya adalah Allah ingin menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalan. Artinya, apapun episode kehidupan yang kita jalani itu adalah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dikasih sakit sampai kemudian apapun episode kehidupan kita, yang penting kita jadi baik amalnya. Mau dikasih senang, kalau nggak jadi baik amalannya malah jadi musibah. Ya, dikasih susah, kalau malah jadi dekat sama Allah akhirnya jadi anugerah. Itulah makanya bedanya musibah dengan tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Dimulai karena sakit ini menjadi salah satu pintu menuju kematian. Sebagaimana Rasulullah pun menemui kematiannya melalui sakit. Walaupun banyak cara-cara lain, banyak pintu-pintu lain menuju pada kematian. Ada yang kecelakaan, ya ada yang kesabar petilan dan sebagainya. Tapi itulah kematian, sesuatu yang pasti. Hanya saja penyebab kematian itu dan sekian banyak cara orang menuju kematian, ternyata kematian itu ada sakit. Apa itu Pak? Ya? Ya. Apa penyebab kematian? Ada yang bisa jawab? Karena sudah waktu. Betul ya? Karena sudah waktu. Kalau belum waktunya, mau mati kayak apa juga, mau berusaha mati pun nggak akan bisa mati. Karena memang belum waktu. Itulah kalau orang ditanya, kenapa ini penyebab kematiannya? Sudah jawaban satu. Karena sudah waktu. Masya Allah. Itulah bahasanya Allah yang sudah menentukan kematian. Sehingga ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah dari kematian. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang dirahasiakan. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Boleh jadi mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau terbalik boleh. Saya belakangan boleh. Sama aja. Sama aja ya. Ya begitulah. Allah merahasiakan waktu dan itu tidak mengenal umur. Tidak kenal. Mau yang sudah sepuh pun juga belum tentu. Kalau memang belum waktunya, yang baru lahir aja udah besoknya udah bisa. Demikianlah kuasanya Allah merahasiakan kematian. Tujuannya apa? Supaya kita bisa terus mempersiapkan diri. Hanya Rasulullah menyampaikan sepandai-pandainya orang adalah yang banyak mengingat mati. Dan kecerdasan orang itu bisa dilihat dari sejauh mana dia mempersiapkan kematian. Persiapkan kematian dengan apa? Ya, dengan amal soleh. Kan kalau Bapak tiap Jumat ya suka dengar khutbah Pak, apalagi asiknya jadi tiang gitu. Kalau dengar khutbah kan selalu Fatihah Jumat itu berwasiat dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam dan keadaan beriman. Seolah-olah Allah ingin mengisyaratkan kepada kita. Itu diingatkan Pak setiap pekan. Diingatkan Allah ingin mengisyaratkan kepada kita. Hei orang-orang yang beriman, jaga ketaatan kepada Allah. Jauhi perbuatan dosa. Karena kematian itu tidak menunggu ketaatan. Kalau kamu mau taat, kalau Allah yang menyampaikan, tapi jangan sampai kamu mati kecuali kamu masih dalam keadaan beriman. Berarti Pak, mati itu sesuatu yang pasti. Tetapi mati dalam keadaan beriman itu tidak bisa. Boleh bilang mati itu sesuatu yang, tapi mati dalam keadaan beriman belum ada. Siapa yang bisa menjamin di sini matinya nanti dalam keadaan beriman? Makanya selalu diingatkan setiap hari, setiap bulan. Hari ini banyak orang yang mempersiapkan bagaimana dia akan berusaha sebisa mungkin bagaimana menyiapkan hidup yang baik. Hidupnya pengen lebih baik, ya kan? Bekerja keras, cari nafkah, dinas segala macam, pengen hidupnya lebih baik, tapi dia lupa mempersiapkan hidup. Seolah-olah mau hidup selama-lamanya, seolah-olah pengen hidupnya baik terus, tapi dia lupa bagaimana mempersiapkan hidup. Padahal hidupnya cuma sebentar.
hidup cuma umurnya kita rata-rata umur berapa? 60 sampai 70 itu begitu kematian tidak diumumkan. Sehingga tadi yang pertama adalah yang dirahasiakan dari kematian adalah dari kematian adalah waktu. Yang kedua yang dirahasiakan dari kematian oleh Allah adalah tempat. Di surah Luqman ayat terakhir. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tidak mengetahui di bumi mana kamu akan. Ada orang yang mati di tempat yang baik. Ya, mungkin dia mati dalam keadaan baik. Bisa ada orang mati di masjid, itu matinya baik apa? Baik. Orang matinya di masjid, matinya di masjid, itu baik apa? Baik. Tergantung. Siapa tahu dia lagi pengen nyamuk kipas atau disetrum mati di masjid kan? Tapi ya tempat yang pernah ada yang tahu. Allah rahasiakan di mana saja, di bumi saja. Allah akan rahasiakan. Dan yang ketiga adalah yang dirahasiakan oleh Allah adalah cara. Dengan cara apa kita mengakhiri, seperti apa matinya kita. Makanya Nabi bersabda, itu seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan dia. Kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka selalu berbuat baik. Boleh jadi di saat kita berbuat kebaikan itu kan perlu wafatkan. Jangan sekali-kali. Ya. Kalau kita tidak ingin mati kita dalam keadaan buruk, jangan sekali-kali kita berbuat. Karena boleh jadi saat kita berbuat maksiat di saat itulah kematian kita. Kemarin kita dihadapkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Seseorang yang mungkin belum lama memeluk Islam, tapi dia belajar bagaimana Islam, dia dakwahkan bagaimana Islam, dia ajarkan orang-orang yang sudah Islam terlebih dahulu. Lihat bagaimana Islam, Masya Allah, begitu paham, begitu benar-benar menjalankan ajaran Islam. Padahal awalnya dia masuk Islam itu ketika ditanya, apa sih sebenarnya, kenapa pengen masuk Islam? Kata beliau, cuma karena Islam. Masuk Islam itu karena Islam. Loh, kok bisa Islam? Ya karena kalau Islam kan berarti enggak ada alasan Islam tapi ternyata begitu sudah Islam, dia belajar Islam, dia amalkan Islam, dia ajarkan Islam, dia ajarkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang harusnya dilakukan. Wafat di sebuah event yang ya subhanallah Allah yang direncanakan oleh manusia, kemudian tidak ditakdirkan oleh Allah. Event hijrah itu kemarin yang direncanakan tanggal 14 sampai 16, ya akhirnya kemudian dibatalkan. Begitu sudah diumumkan dibatalkan, ternyata karena sudah banyak yang memesan tempat untuk jualan itu, para tenan-tenan yang sudah menyewa tempat untuk jual makanan segala macam, ada yang jauh-jauh datang dari Sukabumi ke Surabaya untuk jualan. Begitu ternyata eventnya dibatalkan, kecewa mereka. Tapi ternyata apa yang dilakukan mesti diborong itu semua makanan yang sudah terjadi, yang sudah dimasak, diborong semua, dibeli semua, dan kemudian dibagikan sebagai sedekah di pagi hari. Itu yang dilakukan di pagi hari semuanya dan kali kesaksian orang Mas Arif Untung yang dijerat beliau bersaksi sendiri bahwa ketika ada event besar seperti itu kan harusnya ada ambulan yang disiapkan. Pasti pertanyaan ke kalian untuk sudah ada ambulan itu belum ada. Sudah nanti saya kirim ambulan dari Bandung ke Surabaya, udah sama sopirnya udah saya sewakan hotel. Jadi tinggal pakai aja. Masya Allah, benar datang ke ambulan. Sudah datang ambulan, begitu ternyata eventnya tidak jadi. Akhirnya ternyata ambulannya dipakai sendiri oleh Tuhan. Diperlihatkan seperti itu, Masya Allah. Betapa kematian itu sesuatu yang misterius. Orang nggak pernah tahu tentang kematian. Orang nggak pernah tahu seperti apa ini. Tapi ketika orang sudah melakukan banyak kebaikan, akan ditambah kebaikan yang sudah biasa dilakukan. Allah akan mengangkat kita.
Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu ini menjadi, ya namanya kematian pasti semua jadi pelajaran. Sehingga ada makalah mengatakan, maka biar membuat cukuplah kematian itu terjadi. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Kalau kita di hadapan kita diperlihatkan kematian, cek kondisi hati kita itu seperti apa. Lihat bagaimana respon kita ketika melihat ada orang meninggal. Apakah kemudian hati kita tersentuh? Apakah kemudian hati kita tergerak? Apakah kemudian saat itu kita jadi sadar diri atau enggak? Kita berusaha untuk memperbaiki diri atau tidak? Karena cukuplah kematian itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau dengan kematian itu masih belum juga membuat kita sadar, nggak mau jadi kita masih gini-gini aja padahal orang udah seliuran tuh mayat di depan kita. Tapi kita aja masih gini-gini aja, masih bergelimang maksiat, nggak mau juga taubat, nggak mau juga ningkatin taatan kita. Seolah-olah Allah yang menyampaikan kepada kita. Kalau sudah dengan kematian saja tidak membuat dirimu sadar, lalu kemudian harus dengan cara apa lagi Allah ingatkan? Harus dengan cara bagaimana lagi Allah ingatkan? Padahal sudah jelas kematian ada di sana. Maka inilah doa itu. Inilah pelajaran ini. Itu sudah begitu. Kita nggak pernah tahu. Semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat kita. Jika yang jadi sudah siapkan kita untuk hidup. Sudah seberapa banyak bekal kita untuk hidup. Sudah berapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan untuk bekal kita. Bukan cuma itu jadi pelajaran. Lagi Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin tidak banyak, tapi yang jelas kita semua sudah menyadari, sama-sama menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang pasti dan yang harus kita siapkan. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tinggal bagaimana kita menyadari. Yuk kita sama-sama berbanyak bekal kita, berbanyak kita. Maka terzawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita, dengan usaha kita untuk menjadi terakhir, saya ingin bercerita sedikit dari pengalaman kisah nyata. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah menyaksikan orang dalam keadaan sakaratul maut. Ada pernah lihat kondisi sakaratul maut? Kalau kita mungkin tidak biasa lah, namanya di rumah sakit. Jadi kalau kita tuh karena kerjanya standby 24 jam. Kalau ada pasien yang sakarat yang kita dipanggil, supaya kita bimbing pasiennya, supaya kita tenangkan keluarganya. Satu hari, satu ketika saya masih ingat betul kejadiannya tahun 2012. Hari itu hari Jumat. Saya kemudian si pagi waktu itu, kemudian dapat informasi dari dokter otak. Ada pasien lemah. Hari saya datangi tempat itu, kemudian terlihatlah pasien itu masih muda Pak, laki-laki usia 32 tahun dan belum nikah. Saat itu didampingi oleh ibunya. Si pasien ini, si anak ini, dia terkena penyakit CA kanker dan sudah menjalar ibunya, sehingga saat itu kondisinya sudah lemah, posisi duduk di atas divan sambil nafasnya tersengal. Jadi yang sesuai SOP kita tetap aktifkan. La ilaha illallah. Ini masih ikutin sebut la ilaha illallah. Aktif Pak. Pasien ini dia seperti ingin menyempurnakan kalimat itu dengan syahadat. Akhirnya dia berusaha untuk syahadat. Karena sebenarnya kan cukup dengan la ilaha illallah, tapi dia ingin sempurnakan dengan syahadat. Kemudian kita terus artikan seperti itu. Kemudian satu ketika si anak ini berbicara kepada ibu, dia mengirim dulu, karena pada ibunya di itu doa maafkan saya, itu saya ya melepaskan saya mohon
mendengar itu ibunya berharap. Saya pun juga sontak aja terharu. Sempat-sempatnya si anak ini pamitan sama ibu. Karena dia merasa ajarnya sudah, sehingga dia minta maaf sama ibunya. Dia malu sama ibunya, minta supaya ibunya ikhlas. Dia sendiri bilang, ya nak, ibu sudah maafin kamu, ibu sudah ikhlas kan? Kalau kamu pengen jadi kamu tetapi selalu pengen disempurnakan dengan makin lama akhirnya makin lemah kondisinya. Akhirnya kita balikkan. Yang tadinya duduk di atas divan kita posisikan berbaring di atas pajak. Kemudian saya arahkan ibunya untuk berada di sebelah kanan. Tapi selalu saja si anak ini ingin sempurnakan dengan lagi-lagi dia ulang lagi perkataan sama ibu, maafin saya, ibu kasih saya ya itu sudah maafin, sudah ikhlaskan. Makin lama, masya Allah. Ketika si anak ini seperti berusaha ingin bangkit dari tidurnya. Ketika melihat ini seperti pengen meluk ini, berusaha untuk bangun gitu, pengen meluk ini. Nah, si ibunya nangkep gitu. Ya dipeluk lah ibu. Baik terjadi itu. Saat itulah dia wafat dalam rumah. Dia harus dengan kalimat syahadat dan saudara-saudaranya setelah kejadian itu belum pernah ada lagi kejadian yang serupa. Menandakan bahwa ternyata orang yang bisa mengakhiri akhir hayatnya dengan hal-hal baik mengajar. Sekian tahun saya di rumah sakit melihat teman saya kalau yang kebanyakan masyarakat juga ada orang sampai kursi ketakutan saat sakral ditakutkan aja susah. Ada yang sakaratnya begitu lama sampai berjam-jam. Singkat cerita, begitu ternyata dinyatakan anak itu wafat, diperiksa oleh dokter, kemudian sudah dinyatakan wafat, kemudian dirapikan jenazah perawat sebelum dimandikan. Nah, sedang dirapikan seperti itu, kemudian saya ajak ibunya untuk membersihkan. Saya penasaran nih, kenapa sih anak bisa seperti ini? Malah nih, saya tanya sama ibu. Saya menceritakan gimana seperti anak ini. Aduh, masya Allah. Anak saya ini dibandingkan dengan anak saudara-saudara yang lain. Itu anak yang paling baik. Anak yang paling baik dalam ibadahnya, sholatnya, senang berdoa. Dan akhirnya dengan kebaikan itu sehingga Allah dalam sesuatu. Kalau Islam sekali lagi cukuplah kematian ini jadi pelajaran. Memang kalau kita dengan kata mati ini rasanya sudah beri terasa bagi diri kita tuh rasanya rasanya kita belum siap. Tapi apa yang mau dikata gitu? Masa iya kita mau hindari terus? Apa aja masa ketika ditanya mati belum siap terus kapan mau siapnya? Kapan mau siapnya? Ya, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Sebagai pengantar barangkali Bapak Ibu tentang hakikat kematian dan apa yang terjadi. Selanjutnya nanti dengan kematian yang lain akan bisa mendatangkan hikmah buat kita semua dan insyaallah kita bisa lebih mempersiapkan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mukadimah sampai di akhir. Rasulullah bersabda, "Laksinu mautakum la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Bimbing, talkinkan orang yang sakarat, jadi 20 tahun itu yang akan menjadi mayit dengan kalimat
la ilaha illallah. Kalau tadi itu ada pasien anak muda yang bisa mengucapkan bukan hanya la ilaha illallah tapi syahadat asyhadu an la ilaha. Padahal la ilaha illallah saja sudah apa kata Allah? Masuk surga, lolos sebenarnya sudah. Tapi dia sampai sempurna. Maka kita mulai praktek kita dari mentalkin, cara mentalkin. Talqin itu berasal dari kata laqqa, talaki. Pernah dengar orang bertalaki berarti bermuajah, bertatap muka. Jadi kita harus bimbing. Tentu ada etika lah ketika kita mentalkin seorang yang sedang sakarat. Jangan dipaksa, ayo nyebut. Dia bilangnya apa? But. Kenapa? Karena dia sedang berat, sedang sakarat itu dibayangkan bagaikan hewan yang dikuliti. Sakit ini dimulai ditarik dari mana biasa dingin itu? Kalau orang sedang sakarat itu dari ujung kaki. Tarik mulai kalau dipegang kok dingin. Kalau masih hangat masih lama nih. Jadi kalau dipegang kaki udah mulai ada, dingin sudah naik ke atas sampai nanti ya nyawa dicabut. Maka tapi aku basah ketika lepas dari jasad biasanya mana akan terbelalak. Maka ada yang melotot nggak boleh lagi. Nah sekarang kita bagaimana cara mentalkin seorang yang sedang sakarat? Tentu kita dengan ucapkan pelan-pelan, pelan tidak tebu atau misalnya mas atau neng gitu ya, kalau anak atau misalnya siapa dengan bahasa yang ikuti saya, ya ikuti bunda, ikuti ayah, atau ikuti anakmu ini, ikuti saudara-saudarimu ini, ya ucapkan insya Allah dengan ucapan ini nanti kamu akan selamat. Jadi kasih motivasi juga. Kelihatan kalau kayaknya mulutnya tenggorokannya berat gitu ya, ambil berapa sendok air, itu jangan dikasih air aqua nih, atau ini air dingin enggak. Tapi dengan cara dikasih pakai sedotan dikit-dikit karena tenggorokannya sangat kering. Nah, kalau orang sedang sakarat kita kasih air seakan-akan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita bimbing dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu etika ketika seorang sedang sakarat kita bimbing dengan cara seperti itu. Dikasih air, ya kalau misalnya dia merasa tenggorokannya agak seret kelihatannya, nanti dibimbing dengan kata yang lembut. Tunggu dulu, jangan langsung buru-buru udah ngomong cepetan, nggak bisa. Karena itu memang sulit ya untuk mengucapkan itu, berat memang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang yang biasa kehidupannya dia suka ya berbuat maksiat dan sebagainya, maka akan sangat sulit untuk bisa terlontarkan dari mulutnya kalimat la ilaha illallah. Sekarang ada calon main di depan kita, gitu ya. Maka kita minta ada yang menjadi relawan di Islam ini, tapi perlu perhatikan juga bahwa sebelum kita masuk dalam proses memandikan, maka tentu yang dipersiapkan apa terlebih dahulu ya perlengkapannya. Kalau memandikan itu misalnya ada ember, ada gayung, apalagi tentu ada pertanyaan. Iya, sedikit. Tadi kan menargetkan ya orang yang sedang sekarat. Sekarang bagaimana kita bisa tahu orang itu sedang sekarat? Bagaimana kita tahu dia sedang sekarat? Gimana kita tahu? Yang tahu biasanya yang sering menghadapi calon lain. Tapi kita kan feeling ya Pak. Seandainya pun dia nggak mati, dia ngucapin la ilaha illallah, kira-kira bagus nggak? Wah nggak jadi mati gitu. Dia udah terlanjur ngucapin la ilaha illallah nggak mati juga. Ya alhamdulillah, berarti dia kita bimbing untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Karena nggak dosa juga kita orang yang sedang sakit untuk, maka kita dianjurkan untuk bacakan Al-Quran gitu ya, orang yang sedang sakit. Nah kalau misalnya dia mengucapkan Ditanya mau mati nggak itu? ditanya udah mati belum? Saya pernah orang sakit dia sudah tidak bisa komunikasi dengan alat apa semua itu kan. Nah terus lalu di telinganya itu ya tadi saya artikan la ilaha illallah itu pelan. Tapi apa yang terjadi? Matanya melotot, tangan saya dipegang keras, matanya melotot kayak marah. Gitu. Nah, saya jadi sama. gimana ini banget. Tapi habis itu mati nggak dia? Habis itu mati nggak? Udah itu. Ternyata sungguh mesra. Masya Allah. Dia sehat pulang. Jadi dia marahnya itu memang itu pengen mati dari gue belum pengen mati. Kan bagus juga kita ucapin kata
saya tuntun dia berontak kamu kan. Malah bagus kalau bimbing talqin itu menjadi membuat reaksi dia bersemangat hidup ya. Saya masih mau hidup. Nah, jangan bimbing saya talqin nggak apa-apa. Ya. Baik, jadi Rasulullah pernah bersabda, wahai Aisyah, kalau kamu mati duluan, kata Rasulullah, maka aku yang akan memandikan kamu, aku yang akan mengkafankan kamu, aku yang akan mensolatkan kamu, dan aku yang akan turun ikut menguburkan kamu. Tapi ternyata meninggal Nabi Muhammad juga. Jadi artinya apa? Orang yang berhak untuk mengurusnya sebenarnya orang yang terdekat. Nah, ini motivasi buat kita supaya bisa untuk mengurus ya, memuliakan jenazah. Kalau di Mesir namanya bukan mobil sedang berarti ikramul mauta. Jadi sebenarnya pemuliaan ini diambil dari bahasa Arab. Jadi orang mati itu harus diikram takrimul maut, jadi dihormati lah. Nah, hidup aja dimuliakan, maka kita berharap mati pun dia dimuliakan mayat. Jadi pada kesempatan ini kita tentu akan mulai dari ya setelah talqin tadi apakah mati atau enggak urusan belakangan, kalau kita siapin lagi kan. Setelah kematian tentu ya dicek dulu, dipastikan ya apakah ini mati benar atau enggak. Tentu ada otoritas yang berwenang ya, apakah kita bawa ke puskesmas gitu ya, atau ya bidan minimal yang punya stetoskop bisa ngecek ya, karena tanda-tanda kematian itu tadi ya, bukan cuma matanya melotot atau apa, sebetulnya melotot belum mati, detak jantungnya masih ada, atau mungkin matinya mati suri misalnya gitu ya. Dari yang paling dalamnya masih belum berhenti berdetak, tapi halus dari urat nadinya dicek gitu ya, itu tanda-tanda kematian. Setelah dipastikan mati ya tentu ya kita beritakan dan kita sampaikan kepada orang-orang terdekat, dan kita tentu menghubungi kalau di daerah masing-masing mungkin namanya amil atau apa lagi di daerah di Sumatera Lampung itu beda namanya, mungkin di sana itu memang ya muncul ya ada nama macam-macam. Yang penting itu yang mengurus kematian. Kita hubungi supaya apa? Supaya mempersiapkan segala sesuatunya tadi. Ada stok kain kapan enggak misalnya gitu ya. Kemudian kita hubungi petugas makam, apakah itu tempat pemakaman umum atau pemakaman yang berbayar ya, misalnya kayak San Diego Hill, atau maunya di Al Azhar Memorial Park, atau mau di mana National Memorial Park belum. Kalau MPJI ada nanti MPJI kan namanya itu. Tadi ada yang bertanya juga, itu mempersiapkan sampai dikafankan dan siap untuk dimakamkan, tapi paket itu belum termasuk dimakamkan karena makam yang kita punya ini belum resmi ya. Jadi ada beberapa tempat yang sudah menawarkan, tapi kita belum bisa menjual untuk dimakamkan di situ karena belum selesai wakafnya. Tapi kalau untuk mulai memandikan kemudian mengkafankan itu semua sudah masuk dalam paket itu ya, di MPJI nanti bisa menghubungi pengurus MPJI yang ada. Baik, kita persiapkan tentu di dalam ini saya rasa sudah ada kain kafan untuk laki-laki untuk 10 meter, sedangkan untuk perempuan itu panjangnya sekitar 12 meter. Apalagi persiapan yang harus ada, kain ini biasanya dipakai untuk alas ketika dinyatakan sudah betul orang meninggal dan meninggalnya di tempat yang kurang baik, maka kita posisikan dia berada di tempat yang agak tinggi ya, kita taruh di balik, dipan atau kasur, kita taruh dua kain alasnya, satu di bawah, satu di atas. Kalau saya ini panjang kalau aku taruh Satu aja. Jadi sebelum kita memandikan, tentu kita harus tahu dulu nih panjang mayit berapa senti, berapa meter, supaya nanti tidak repot. Nanti dimandiin baru diukur. Jadi kita ukur dulu pada saat terkubur. Pada saat sosok mayit sedang terkubur, maka kita cari kain tadi. Kalau ini anggap laki-laki ya, karena perempuannya sedikit, maka kita ambil kain apa namanya di rumah, yang semeter, ada ukurannya, ada yang 90 cm ya, ada yang 1,20 meter. Yang sudah di jadi yang perlu pada saat mengkafankan tentu kain
kafan tadi berapa meter buat laki-laki? 10. Cukup 10 meter. Kalau perempuan? 12. Karena laki-laki itu ada berapa lembar? Cukup 3 saja. 3 lembar. Sedangkan perempuan 5. ada 5 potong ya. Ditambah dengan apa? Nanti ada rok, kemudian ada Jilbab. baju dan ada kerudungnya. Bedanya jadi tambah 2 ya. 2 tambahnya. Sedangkan yang 3 lapis tadi itu untuk laki-laki. Nah, yang perempuan berapa lapis? 5. 5. Beda cuma di kerudung dan rok saja.